Ada yang ingat nggak kemarin terakhir sampai mana? Izin Pak sampai perawanan Pak. Awalnya udah habis belum? Dijelasin semua. Tiap kemarin sudah sampai bagian-bagian langit yang tertutup awan. Udah Pak. Rendah apa awan tinggi tuh kemarin tuh ya? Awan rendah, Pak. Oh rendah ya? Oh oke. Kemarin sampai di sudut elevasi udah oke ya. Oke kita lanjutkan ke bagian yang awan ya. Jadi awan ini kan kemarin kita udah bahas tentang awan rendah. Awan rendah, cara mengisinya, kemudian sini diisi, harusnya dibagi dua ya. Dibagi dua ya, di mana di sini arah ya. Kemudian di bawahnya itu adalah elevasi ya. Untuk elevasi ditulis dalam satuan derajat. Satuannya 30, 45, 15, 9, apa 5 gitu ya. Kemudian arah gerak awan ditulis dalam 3 angka ya. 090 ya. Dan seterusnya ya. Kemudian apa namanya? Elevasi ini hanya dimiliki oleh awan-awan konvektif. Jangan lupa awan konvektif ada dua macam, CU, CB ya. Jadi kalau stratocumulus, apakah ada? Stratocumulus kalau yang dia terjadi dari bentangan awan cumulus ada. Di mana stratocumulusnya dominan bisa. Tapi kalau di mana ada cumulusnya dominan bisa. Tapi kalau cuma stratocumulus doang ya nggak bisa. Kemudian ada tinggi dasar, tinggi puncak. Tinggi puncak ini dikosongkan pada awan tidak konvektif. Hanya ada di awan konvektif CU dan CB ya. Kebetulan ini adalah banyaknya oktas dari awan rendah ya. Kemudian ini awan menengah. Awan menengah itu ada AC, AS, ASAC ya gitu ya. Bagaimana cara menulisnya ya? Sekarang kita masuk ke awan menengah nih. Awan menengah ya. Awan menengah.
masuk ke awan menengah. Oke, awan menengah ya. Jadi di awan menengah itu hanya ada satu kolom tempat kita menulis jenis ya. Di mana ya pengisinya ya? Pengisian. Saya lupa nih lokasi. Ya, awan menengah ya. Awan menengah itu dia hanya ada satu kolom tempat penulis jenis dan jumlah. Jadi kalau misalnya jumlahnya itu dia 3 AS ya, maka dia penulisannya adalah 3 garis miring AS. Gitu ya. Kalau dia misalkan penulisannya 2 AS AC gitu ya. Atau 2 ACAS sama aja ya. Nah, misalnya 4 ACAS. 4 ini adalah AC dan AS. Jadi tidak dipisah-pisah lagi. AC-nya 2, AS-nya 4, enggak ya. Bukan di sini tempat misahnya. Bukan di sini gitu ya. Ya, pilih aja 3 model ini ya. Ini di satu kotak gitu ya. Satu kotak. Jadi cara menulisnya begitu ya. Kemudian kalau tidak ada awan menengah diisi 0. In case dia kalau tidak ada awan menengah, maka kita tulis kotak itu dengan 0. Ini ada, ini nggak ada. 0. Bukan blank, 0. Kemudian arah sama ya. Penulisan arah sama ya. Di sini ya. Misalnya di sini kita tadi kasihlah dia 3 AS. Arah di sini, arahnya berapa? Misalnya dia 270. 3 digit atau 030. Berapa ya? 45 ya, gitu ya. Tapi yang biasanya adalah dia tidak bergerak. Kenapa? Nah, itu dia kalau dia AS itu nggak kelihatan gerakannya. Kalian nggak bisa ngeliat gerakan AS, susah sekali ya. Karena dia awannya lembaran ya. Kalau AC masih kelihatan sedikit. Karena dia saking tingginya itu kita itu melihat seakan-akan dia tidak bergerak. Kenapa? Karena saking tingginya ya. Jadi kita seakan-akan dia itu nggak bergerak, padahal dia bergerak. Gitu. Dan kalau dia diam, kita melihat seakan-akan dia seperti bergerak, tapi dikit, padahal itu buminya muter. Gitu. Agak berputar sedikit ya. Jadi lebih amannya sih kalian menulisnya sih STNR. Kecuali ketika itu kecepatan di permukaan 45 knot, 30 knot. Nah, itu pasti awan menengahnya bergerak. Ini didengarin ya. Baik-baik disimak ya. Jadi kalau awan di permukaan itu calm ya, biasanya di awan menengah itu dia nggak bergerak. Dikit banget kecepatannya. Dan kalian juga tidak berfaedah mengamati pergerakan awan menengah
yang sangat lambat itu nggak berfaedah juga. Kecuali kecepatan di permukaan 30 knot, 45 knot. Wah, itu pasti dia pergerakannya menarik. Gitu aja ya. Nanti kalau ada yang tanya kenapa sangat susah, ya dilihat ya, memang biasanya begitu ya. Kalau awan tidak kelihatan, diisi garis mendatar. Kabut atau fenomena lain, diisi garis mendatar. Jadi berarti kalau awan tidak terlihat, ya, sini ya. Kalau awan tidak terlihat, ya misalkan karena kabut, maka dia diisi garis mendatar. Isi garis strip, garis mendatar. Oke, kemudian arahnya ya, arahnya persis sama dengan menulis apa namanya arah di awan rendah, sama. Kalau nggak ada awan dia kita tulis no cloud ya. Misal di sini dia nggak ada awan ya. Kasus tidak ada awan di sini 0. Maka di sini kita tulis no cloud. No cloud. Sama ya, dengan awan rendah ya. Oke ya. Kemudian arah itu dia sama halnya dengan awan rendah. Sama, tidak berbeda. Sama. Oke ya. Nah, yang jadi unik adalah di sini tingginya tentu ya. Tingginya itu nggak boleh lebih rendah dari awan rendah ya. Harus lebih tinggi tingginya. Aturannya gitu ya. Jangan lebih rendah. Ntar awan rendahnya tinggi dasarnya 2.500, di sini 2.300 nggak bisa. Oke, tinggi dasar. Tinggi dasar ya kalau nggak ada awan dikosongkan. Sama. Di sini juga gitu kan kemarin. Dikosongkan. Tinggi ya. Kemudian ditulis dalam meter ya. 2.700 saja ya. Kemudian kalau nggak dapat ditentukan karena kabut ditulis tanda strip garis mendatar. Sama, tinggi juga saya rasa sama dengan tinggi dasar. Aturan di awan rendah gitu kemarin ya. Dan tidak ada tinggi puncak. Ingat, awan menengah tidak punya tinggi puncak karena dia ya yang punya tinggi puncak awan konvektif ya. Kalau tinggi dasar ya, itu sama halnya dengan aturan di awan rendah. Catatannya adalah ya, catatannya tinggi dasar awan tinggi itu harus lebih tinggi daripada tinggi dasar awan rendah ya. Jangan sampai lebih rendah. Itu aja syaratnya ya. Jangan dilupa itu. Jangan sampai salah. Ya itu aja.
Ini tulisannya makin gede ya. Ini kan kecil besar ya. Nggak apa-apa lah. Oke ya. Kemudian dia tidak punya tinggi awan, tinggi puncak. Tidak ada tinggi puncak. Ingat, tidak ada tinggi puncak. Yang punya tinggi puncak hanya awan konvektif. Awan konvektif cuma ada dua macam, CU dan CB dah. Nggak ada lagi selebihnya. Kemudian dia tidak ada tinggi puncak. Tidak ada tinggi puncak. Awan menengah. Nggak ada. Tidak punya. Oke. Kemudian awan tinggi. Ya, awan tinggi ini seluruh aturannya sama seperti awan menengah ya. Itu aturannya sama dengan awan menengah. Jadi tidak ada alasan lagi ya. Sama, nggak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Hanya saja memang awan tinggi ini sangat ajaib kalau kalian bisa melihat kecepatan awan tinggi. Gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau awan tinggi bergerak itu berarti di atas itu anginnya kencang sekali ya. Kencang sekali itu. Wah, mungkin ada siklon tropis mungkin ya. Kencang sekali ya. Jadi wajarnya sih ditulis STNR, wajarnya ditulis STNR. Misalkan katakanlah di sini 2CI ya. 2CI ya, STNR aja. Gitu ya. Ini kalau saya tulis 090 ajaib sekali saya bisa melihat. Dan kurang kerjaan juga kalian ngeliatin awan tinggi itu ya. Awan tinggi arah geraknya kemana itu kayaknya kalau di bawah itu cuacanya. Oke, jelas ya. Jadi awan tinggi itu begitu ya. Sama. Dan tinggi dasar awan tinggi ya harus lebih tinggi daripada awan menengah dan awan-awan lainnya ya. Nggak boleh lebih rendah. Gitu aja ya. Jadi aturannya sama, seterusnya aturannya sama dengan awan menengah. Oke, jadi kita telah membahas tuh kolom yang ada di sini nih. Kolom berapa nih ya? Ini kolom berapa nih? Ada yang bantu saya nih. Lihat ke atas ini. Kolom berapa nih? Kolom 6, Pak. Nah, kolom 6 ya. Kolom 6 tentang awan ya. Sudah kita bahas semua ya. Ini kayaknya udah saya salin ya. Sebentar, ini tanpa simbol derajat. Nah, tanpa simbol derajat. Ya, jadi kalau sudut elevasi tanpa simbol derajat. Oke, ini sebenarnya nggak terlalu susah kalau kalian udah hafal yang aturan awan rendah ya. Nggak susah. Yang sulit itu sebenarnya ada di sini. Sini ya. Kita masuk ke kolom nomor 7 ya. Ini nomor 7 ya? Siap ya, Pak. Nah,
Ini aturan lapisan awan. Pengisian lapisan awan. Atau lapisan awan aja lah. Lapisan awan. Lapisan awan ini terus terang multitafsir. Ya. Multitafsir. Ini pasti nanti akan kalian hadapi perbedaan-perbedaan di stasiun. Yang benar yang mana? Yang benar yang sesuai TTP ya. Dan dibacanya harus benar ya. Ini multitafsir. Oke, dicatat dulu nih. Jadi yang multitafsir mana? Multitafsir itu. Yang penafsirannya banyak ya. Penafsiran banyak itu ada di sini. Pertama nih. Nah, ini. Kedua di mana? Kedua ada di sini, hujan. Ketiga ada di mana? Ketiga ada di sini. Tiga aja tuh yang multitafsir, yang lainnya sama. Yang paling banyak penafsiran berbeda itu adalah di cuaca dan di awan. Di hujan ada sedikit aja. Hujan itu paling stasiun Klimat aja yang beda penafsiran. Yang operasional tidak 24 jam. Yang terbanyak dari yang terbanyak yang mana? Yang ini nih. Terbanyak dari yang terbanyak. Ini pasti kalian akan menemukan sedikit sekali yang penjelasannya itu seperti penjelasan buku gitu. Oke ya, jadi apapun patokan kalian adalah buku ini ya. Buku ini nih ya. Ini selama belum dirubah ini masih berlaku ya. Buku ini diturunkan dari WMO ya. Jadi nggak asal bikin ini dari WMO nih. Oke, lapisan awan. Lapisan awan ya. Itu diisi jenis awan yang kalian tulis di kolom ini. Ya. Dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa? Nanti syaratnya ya. Yang pertama ya. Di sini tinggi awan dalam meter. Jadi nggak usah tulis M-nya lagi ya, langsung aja. Misalnya di sini kemarin saya tulis misalnya 2 CU. 2 CU ya. Maka jenis, langsung aja saya tulis CU di sini tuh. Ya, langsung tulis ya. Kemudian di sini banyaknya oktas 2. Sorry, salah. Ini 2 di sini ya. 2 CU. Kalau CU gitu ya. CU 2. Tinggi dasar berapa? 420. Cumulus humilis tidak punya tinggi puncak misalnya. 420. Oke. Kemudian apalagi? Kemudian AS. AS 2703. Gitu ya. Banyaknya ditulis oktasnya. Ya. Sementara itu dulu ya. Belum kita jabarkan ya. Jika tidak ada awan, artinya ini nih 0, 0, 0 misalnya gitu. Jika tidak ada awan, kolom jenis dan tingginya dikosongkan. Sedangkan kolom banyaknya diisi 0. Ya. Jadi sebenarnya begitu ya. Sebenarnya di NS ini diisi 0 kalau nggak ada awan. Misal nih kosong nih, nggak ada awan nih. Semuanya ya. Bukan cuma satu. Kan kalau nggak ada awan, kemarin ini isinya apa nih? Apa kemarin ya? Lupa saya juga ini. Kalau tidak ada awan, N awan rendah 0. Ya. Jenisnya apa jenisnya? Tak ada awan rendah 0. 0 sama 0. Oke, 0 sama 0. Terus kemudian yang no cloud adalah arah gerak. Oke, arah gerak.
Berarti kalau kondisi nggak ada awan begini ya. Ini no cloud. Ini juga no cloud. Ini 0. Di sini 0. Sini 0. Sini no cloud. Ini adalah skema nggak ada awan ya. Saya ulang lagi deh. Biar bagus. Jadi menurut TTP ya, terlalu tebal apa ya? Berarti di sini 0. Nggak mau. Di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0. Kemudian ini tulisannya adalah no cloud. No cloud. No cloud. Nol. Ya. Dan di sini NS 0. Satu aja. Menurut TTP begitu gitu. Ini saya ngek dulu. Buat ditempel di sini. Ini kalau kondisi langit sangat ya, atau kondisi nggak ada awan. Kondisi tidak ada awan. Kondisi nggak ada awan. Nyandinya gitu ya. Pasti begitu ya. Oke ya. Nggak ada awan. Dan sandi 8 CHSS dihilangkan. Ya, jadi ini konsekuensinya nyambungnya ke sandi 8 NSCHSHS. Jadi dia lapisan awan ini ya, dia itu tersambung pada ya, jadi apa ya, terkoneksi ya. Lapisan awan ini ya, dia terkoneksi pada sandi 8 NS C HS HS. Yang kalian tulis di sini, yang kalian sandi di sini. Pasti. Kalian tulis di atas, kalian sandi di sini. Kalian tidak tulis di sini, kalian tidak sandi di sini, gitu ya. Terkoneksi. Oke, stasiun mati tidak pengukuran ya, nggak ada ya. Jika awan tidak kelihatan karena kabut atau karena ada fenomena yang lain, maka semua kolom-kolom jenis, semua kolom-kolom jenis dan banyaknya diisi dan garis mendatar. Dan kolom tinggi diisi data vertical visibility. Di mana HSHS diisi penglihatan tegak vertical visibility. Oke ya. Jadi jika tidak ada awan atau kabut, NS sama dengan 9, maka pada kolom-kolom jenis dan diisi garis kolom-kolom jenis dan banyaknya. Jenis dan banyaknya. Gimana nih? Kolom jenis dan banyaknya diisi garis mendatar. Oke ya.
Kalau kondisinya itu ya diisi garis mendatar. Garis mendatar. Ini 9. 9. Artinya adalah tidak terlihat awan. Tukar nih urutannya. Nggak bisa disilek ya? Kemudian awan rendah. Apabila tidak terlihat, N-nya di strip. Apabila tidak terlihat, N-nya di strip. Kalau nggak kelihatan, berarti dia N-nya di strip, garis mendatar. Kemudian jenisnya, apabila tidak terlihat, di strip. Sama. Tidak terlihat, ditulis strip. Sama nih juga strip juga. Ini langit sama sekali nggak kelihatan awan apapun. Kemudian tinggi dasar jika tidak terlihat di strip. Berarti tinggi dasar yang harus di strip. Tinggi dasar di sini di strip. Arah gerak apabila tertutup kabut di strip. Arah gerak. Kemudian sudut elevasi apabila tidak terlihat dikosongkan. Puncak awan tidak terlihat, beda nih. Kalau ini puncak awan dia ada awan tapi puncaknya nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan karena kabut, maka dikosongin aja ya. Nah, coba kita lihat lagi, bener nggak nih? Tidak terlihat karena kabut. Kalau ini kasus dikosongkan ini tidak ada awan konvektif, tidak perlu diisi, oke ya. Nah, kalau ini apa? Kalau 0 ini artinya dia ada awan cuman nggak kelihatan puncaknya. Tapi kalau ini kan sama sekali nggak bisa lihat ya. Berarti di strip ya. Berarti dikosongkan. Kosongin aja ya. Kita kan nggak tahu tuh ada awan apa enggak tuh. Oke, kemudian ya, pas ya. Nah, sekarang lapisan awan. Kalau dia tidak terlihat, N-nya sama dengan 9, maka semua kolom-kolom jenis dan banyaknya diisi tanda garis mendatar. Ya sudah, karena ini satu aja lah, nggak usah semuanya lah, satu aja. Karena kita nggak tahu ini juga nih. Ya, kalau semuanya berarti begini ya. Jelek ya, jadi gini aja ya, satu aja. Kemudian ya, tingginya itu ya diisi adalah vertical visibility. Ini dikira-kira oleh pengamat. Nah, di sini
itu adalah vertical visibility. Misalnya saya bisa ngelihat ke atas Monas, ujungnya masih kelihatan, kira-kira 100 meter. Atau ada tinggi gedung. Gedung itu punya apartemen, atapnya masih kelihatan tuh ujungnya tuh, rooftopnya ya. Nah, apartemen itu kira-kira saya tahu tingginya itu 40 lantai. Sorry, 30 lantai. Nah, itu jangan dah. Apartemen tingginya 20 lantai lah. 20 lantai, satu lantainya itu 3 meter. 3 meter 60 70, katakanlah 70 meter masih bisa terlihat. 70 meter. Tulis di sini. 70. Nah, ini itu adalah ntar aja di cara menulis kalau awan itu tidak terlihat. Kejadian awan tidak terlihat. Tidak terlihat karena peristiwa kabut ya, bukan karena malam hari ya. Ini adalah kondisi awan tidak terlihat karena kabut misalnya. Karena kabut. Kondisi awan nggak kelihatan karena kabut. 70 ini adalah diisi vertical visibility atau jarak pandang ke atas. Yang kalian perkirakan dari kalian melihat gedung. Atau melihat apa gitu ya, benda-benda apa gitu. Ini bukan lagi tinggi dasar ya. Kalau ini tinggi dasar ya. Gitu ya. Ini tinggi dasar. Oke, jadi kasus ini kita keluarkan dulu dari pembahasan ya. Karena nanti akan lebih sulit lagi dari ini. Masih di situ ya? Belum kabur ya? Belum ya? Siap, masih Pak. Siap, masih Pak. Jadi kondisi 2 itu kita keluarkan dulu. Oke. Gimana cara mengisinya? Nah, ini cara mengisinya nih. Cara mengisinya itu dia karena terkoneksi di 8NS CHSAS, maka aturannya adalah aturan penyandian 8NS CHSAS. Lima puluh berapa ya? 50. Ya, aturannya adalah aturan 8NS CHSHS. Oke. Ini ada di 2 lembar ya, di sini sama di bawahnya tuh ya. Ntar kita akan bolak-balik lihat. Yang pertama, ya. Aturannya begini, dia bilang. Kelompok
Itulah makanya apa ya? Ya pentingnya belajar dari dulu itu ya. Karena kalau baca sendiri juga bingung juga ya. Makanya apa namanya? Ada yang bisa ya. Oke, saya tulis di sini kenapa? Karena penting ya. Awan menurut ketinggian. Nah, pada ketinggian awan, bukan pada perbedaan jenis awan menurut ketinggian. Ini dua hal yang sama tapi beda nih. Artinya kita lihat tinggi awannya aja. Satu jenis awan menurut ketinggian itu ya. Ya, ini namanya jenis awan menurut ketinggian ya. Jadi beda nih. Yang sebelah kiri ini awan rendah kan? Awan tinggi, awan menengah, awan tinggi. Itu namanya perbedaan jenis awan menurut ketinggian. Yang di sini bukan ini gitu ya. Yang di sini itu perbedaan tinggi dasar awan. Tinggalan nih kata-kata dasarnya nih. Hapus dulu. Mana ya? Bukannya. Oke. Oke ya. Dalilnya apa? Asalnya apa? Asalnya nih, kelompok ini melaporkan lapisan awan atau lapisan-lapisan awan tersendiri. Oleh karena itu kelompok ini dapat diulang. Dan di sini nggak disebut awan rendah, awan yang paling rendah. Itu ya. Oke, kita bahas sekarang. Begini, jumlah lapisan biasanya tidak melebihi 3 kecuali terdapat awan CB. CB. Ya, begini ya. Saya tulis lagi nih. Jumlah yang dilaporkan. Ini kan ada 4 nih ya. Jumlah yang dilapor maksimal 3. Kecuali ada awan CB dapat dilaporkan 4 kali. Oke ya. Jadi kalau ada awan CB maksimal ya. Kalau ada awan CB maksimal 4, kalau nggak ada maksimal 3. Itu ya.
Oke. Sehingga orang berasumsi menimbulkan pendapat sendiri bahwa yang di kolom 1 yang paling atas ini CB, padahal enggak. Oke, aturannya gini. Aturannya, lapisan awan yang paling rendah dilaporkan terlebih dahulu. Berarti yang paling atas itu yang paling rendah ya. Kemudian disusul dengan lapisan yang lebih tinggi. Jika ada, kecuali awan CB harus dilaporkan terdahulu. Nah. Ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Waduh, udah kayak ini aja ya. Saya tulis dengan bahasa, kalau buku kan kalian bisa baca sendiri ya. Ini bahasa saya. Yang paling atas, awan, kayak gini. Awan yang paling rendah, tentu tinggi dasar ya, kalau saya bilang awan paling rendah bukan tinggi puncak ya. Awan yang paling rendah tinggi dasarnya dilaporkan ditulis di bagian paling atas. Ditulis paling atas dan didahulukan dari lapisan yang lain. Dan didahulukan dari awan yang lebih tinggi, gitu aja. Bukan awan tinggi ya, awan yang lebih tinggi. Ini fokus nih, ya jangan ada yang tidur nih. Kalau tidur semua buyar nih, ini paling susah soalnya. Oke. Yang pertama, belum selesai. Kecuali ada awan CB. Kecuali ada awan CB. Harus didahulukan. Oke, kecuali ada awan CB harus dilapor paling atas. Ditulis pertama aja, paling atas. Pertama berarti dia paling atas ya maksudnya ya. Paling atas. Walaupun tingginya lebih tinggi ya. Walaupun punya tinggi dasar yang lebih tinggi dari awan lain. Oke, jadi CB itu kalau ada, kecuali ada berarti kalau ada. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada ya awan aja yang lain terus paling atas. Nanti di stasiun ada yang berpendapat kolom pertama itu ini ya, ini khusus CB ya, ada juga yang berpendapat kayak gitu. Tapi kan kata-katanya kalian lihat sendiri kan, nggak ada kata-kata kolom pertama khusus CB, nggak ada. Dia bilang gini, yang ini diisi yang paling rendah, kemudian disusul yang paling tinggi. Kalau ada CB, yang ini punya CB. Walaupun nanti ini, jadi walaupun di row kedua ini adalah yang paling rendah, gitu ya. Oke, jelas nggak? Siap, jelas Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Ini puyeng nih kalau dipraktekin nih. Oke.
Berikutnya, lapisan yang paling rendah, artinya yang paling atas, itu dilapor jika NS itu apa? NS itu ya ini ya, jumlah awannya ya. Jumlah awan. Ya, saya belum masuk ke sini. Tadi ada definisi NS. Di sini didefinisikan NS. NS itu adalah jumlah awan jenis apa? Jenis S lah. Ya jenisnya. Jumlah awan menurut jenis ya. Bukan dari ini apa namanya? Mana ya? Aku nggak bisa ya. Nah, definisinya biar nggak bingung. Atau jangan taruh sini ya. Taruh bawah aja ya. Taruh sini malah bingung nanti. Sebelum masuk sini, itu adalah NS itu adalah jumlah awan menurut jenis awan. Kok tulisannya makin lama makin jelek ya? Oke ya. Jumlah awan menurut jenis awan. Oke, sekarang aturannya adalah lapisan yang paling rendah dilapor jika NS sama dengan 1 atau lebih. Lapisan kedua dilapor jika NS 3 atau lebih. Lapisan berikutnya NS 5 atau lebih. Nah, awan CB jika belum dilaporkan pada 2, 3, dan 4. Awan CB jika belum dilaporkan pada 2, 3, dan 4. Ya, artinya adalah kalau ada awan CB ya ini tetap berlaku ya. Kalau ada awan CB tetap berlaku. 1, 3, 5. Tidak jadi nambah jadi 7, enggak. Oke. Kan tadi kan katanya 3 kali ya. Maka ini ya. Lapisan paling rendah jika ya, ditulis kalau ya. Tulis aja lah. Ditulis jika NS lebih dari sama dengan 1. Ya. Lapisan berikutnya
Ditulis jika NS lebih besar dari 3. Lapisan berikutnya lagi, ditulis jika NS lebih besar dari 5. Akhir, lapisan CB, awan CB, selalu ditulis, dilapor. Ya, awan CB selalu ditulis, dilaporkan. Kalau tulisannya ya. Lama libur jadi jelek tulisan saya. Oke. Gitu ya. Jadi awan CB dilaporkan. Jika tidak ada awan NO, kelompok ini tidak perlu dilaporkan. Nggak perlu dilaporkan tuh maksudnya nggak perlu disandi. Oke, ini kan sandinya ya. Kemudian mana lagi ya? Tersebut tidak terdapat awan CB. Jika dua awan tinggi dasarnya sama, ya, maka ketentuannya sebagai berikut. Misalnya awannya sama nih, misalnya CUSC kan sering nempel tuh ya. Jika ada dua awan yang tinggi dasar sama, maka ya satu ya. Kalau nggak ada awan CB, ya, maka C diisi jenis awan yang jumlahnya terbanyak. Jika jumlahnya sama, maka C diisi awan yang sandinya tertinggi. Nah, dalam hal ini NS diisi seluruh jumlah awan dari beberapa jenis tinggi dasar tersebut. Oke. C itu mana nih? C itu ini nih. Jadi ini kolom ini ya. Ini saya kasih nama dulu nih. Ini kolom namanya kolom C. Ini namanya kolom C. Ini namanya kolom C. Ini namanya kolom HS. HS. Ini namanya kolom NS. Oke ya. Itu ya. Kalau ada dua awan yang tinggi dasar sama, maka satu, jika salah satunya bukan CB, bukan CB, ada lagi anaknya. Nah, di sini. Kalau salah satu bukan CB, maka C ditulis kolom C. Biar nggak bingung. Kolom C diisi awan yang paling banyak. Jika sama banyaknya, ada lagi jikanya di sini.
Jika sama banyaknya. Kolom C diisi awan, awan ya. Dengan sandi tertinggi. Sandinya yang mana? Cek aja sandi awan tuh. Mana ya sandi awan ya? Mana ya sandi awan ya? Ini ya. Yang paling tinggi ini ya. Ini ada di halaman 85. Sandi awan. Saya crop deh. Kan paling tinggi. Oke ya. Kayaknya ini sama aja ya. Ini yang udah baru ya. Oke, kemudian jika terdapat awan CB maka C diisi awan jenis terbanyak udah. Jika awannya sama C yang paling tertinggi udah. Oke. Jika terdapat awan CB maka CB harus dilaporkan tersendiri. Ya, NS oh ini belum ketinggalan tadi. NS ya, apapun ya. Yang kedua, yang ketiga, apapun C, ya, NS adalah jumlah mana ya tulisnya ya? Adalah banyaknya, aduh tulisan saya jelek banget ya. Banyaknya kedua awan tersebut. Apapun C-nya, NS itu banyaknya kedua awan tersebut. Gabungan ya. Nah kan, di sini seluruh jumlah awan dari tinggi dasar sama tersebut. Oke. Kalau terdapat CB, maka CB harus dilaporkan tersendiri ya. NS-nya khusus CB ya. Sedangkan jenis awan lain tergantung pada nomor satu. Misalnya ada 3 awan yang sama misalnya. Atau berapa? Dua. Jika ada awan CB, maka awan CB dilapor pertama
dan terpisah. Jika masih ada awan lain, lihat butir 1. Gitu ya. Jadi ini pertanda CB itu dia terpisah, khusus. Special case, khusus dia. Nggak gabung. Oke, di yang baru begini, di edisi yang lama. Ada tambahan lah ya di edisi lama. Oke. B6 dan 2 B8. 2 B8 mana nih? Mana ya 2 B8 ini? Oh, yang ini. 2 B8. Yang mana tuh ya 2 B8 ya? Ini kan 5, 2. 2 nggak ada nih. Oke, itu aja sih ya. Prakteknya gimana? Prakteknya susah. Contoh nih, saya kasih contoh semua nih. Nah, ini harus pakai contoh ini. Contoh. Akan saya kasih contoh. Ini udah ya. Tadi ke lockout ya? Waduh. Join lagi ya. Bentar ya. Lockout tadi. Kepencet. Sorry. Siapa tidak apa-apa? Contoh nih. Perhatikan baik-baik contohnya. Saya nggak akan tulis lengkap. Artinya nggak arah-arahnya ini nggak saya tulis ya. Cuman contohnya aja. Misalkan, ya, saya mulai dari cuaca yang paling cerah dulu. Ini 1. Ya. Hanya ada cumulus humilis. Cumulus humilis. Banyaknya okta 1. Di sini 0, sini 0. Kalau 0 jangan lupa ditulis no cloud. Jangan lupa ditulis no cloud. Baik banget tulisannya ya. Gak tahu kenapa gara-gara lama nggak masuk kerja jadi tulisan berubah jadi jelek. Oke ya. Ini saya mau tulis STNR aja lah biar enak. STNR. Dia karena cumulus humilis artinya dia tidak memiliki tinggi puncak. Tinggi dasarnya adalah 420. Tinggi dasar 420. Maka yang saya lapor di sini seperti apa? Ya, saya tulis CU di sini. CU 420
1. Oke. Mudah. Gampang. Berikutnya saya punya di sini 2. Kemudian di sini saya masih punya CU 420 ya. STNR ya. Di sini ibaratkan saya punya 2 CU-nya. Kemudian saya masih punya awan tinggi ya. AS1. Boleh nggak? Boleh aja ya. Awan tingginya ada di atas CU, boleh-boleh aja kan. STNR 2700. Kemudian di sini saya masih punya awan tinggi. Boleh nggak? Boleh aja. Kalau saya ngeliat ada kontrail sedikit kan saya isi CI ya. 9.000 ya. Gimana cara nulis ini? Cara nulisnya adalah pertama, ada awan CB nggak? Nggak ada awan CB ya. Kalau nggak ada awan CB berarti yang paling rendah yang mana? CU. CU tulis CU. PU. Udah nyambung ya. 420 2. Sorry. Banyaknya berapa? Banyaknya adalah 2. Kemudian lapisan berikutnya. Jangan lupa kita baca pasal yang tadi nih. Lapisan berikutnya ditulis jika NS lebih dari sama dengan 3. Apakah ada awan yang lebih dari sama dengan 3? Ada ya? Tadi. Ini tadi ada nggak? Ada nggak yang lebih dari sama dengan 3? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada ya udah. Berarti ini ya. Kalau nggak ada ya udah selesai. Berarti. Selesai berarti tidak usah ditulis-tulis coret-coret strip-strip, nggak usah ya. Oke, gimana contoh lainnya? Ya, contoh lainnya kita tulis saja ya. Misalkan awannya adalah 3. Saya selalu pakai jumlah awan yang sedikit-sedikit karena saya mau ngasih tahu bahwa jumlah awan itu bukan matematik. 3 tambah 1 7. 3 tambah 1 4. Ya 3 tambah 1 bisa aja 2. Tapi nggak bisa 5 gitu ya. Misalkan awannya adalah seperti ini. Ya, ini ada sirus, dia isinya 3. Kemudian ini adalah AS, isinya 2. Di sini adalah yang ringan dulu lah. SC misalnya. Saya pakai standar aja biar gampang ya. 9.000, 2.700, C misalnya 450. Misalnya di sini dia punya 3 misalnya.
Gimana cara melaporkannya? Lapisan pertama adalah awan dengan tinggi dasar paling rendah. NS sama dengan 1 atau lebih. Ada nggak yang paling rendah ini? SC. Tulislah SC. Berapa tinggi dasarnya? 450. Berapa lapisan ininya? NS-nya 3. Lapisan kedua adalah awan yang lebih tinggi dengan NS sama dengan 3 atau lebih. Ada nggak yang 3 atau lebih? Ada nggak? Siap, ada, Pak. Apa tuh? Siap ada. Yang CI, Pak. Nah, CI. CI ketinggiannya berapa? 9.000. Berapa 3? Jadi jawabannya gini. AS-nya kenapa diloncat? Karena dia 2 ya. Jadi maksud pasal itu ya, maksud pasal yang saya tulis tadi itu yang NS sama dengan 135 itu bukanlah seperti ini ya. Ntar di stasiun ada yang nulis kayak gini nih. Ini ada nih yang kayak gini nih ya. Di sini harus enggak, di sini harus CB, di sini 135. Artinya kalau enggak 135 nggak bisa. Di sini harus CB ya. Di stasiun gitu ya. Artinya ini awan rendah. Ini awan rendah. Ini awan menengah. Ini awan tinggi. Kalau menurut orang yang di stasiun punya pemahaman kayak gini, maka ini CI nggak bisa dilapor di sini. Nanti dia ngelaporkannya gini, nulisnya ya. Nulisnya dia gini, SC sama dengan 453. Dah itu doang yang dia ditulis ya. CI-nya nggak dilapor. Dan nulisnya di sini, CI ini khusus tempat CB gitu. Spesial. Ada aja yang berpendapat seperti itu, ada aja gitu. Ada aja ya. Nah, ngikutin kata seniornya juga. Nah, seniornya itu juga mungkin salah baca TTP apa, bingung baca TTP apa gimana juga, nggak tahu juga. Jadi kesalahannya udah turun-temurun ya. Dan dia nggak boleh begini kan. Masa 3 sama 2 sama 3, 4? Nggak bisa menurut dia. 3 tambah 2 tambah 3, berarti harusnya ada 8 di sini 8. Ada juga ya. Padahal kan awan lapisan yang lebih tinggi kan bisa ditaksir. Kita taksir. Kali aja nih SC-nya bolong-bolong. Nah, ini bisa kelihatan ya awan CI di situ. Jadi sebenarnya di sini sejatinya yang kita lihat adalah SC dan CI. Nah, AS ini kelihatan dikit aja. Bisa aja. Kenapa nggak bisa ya? Lagi, pada kasus normal lah, yang normal aja. Pada kasus normal, misalnya di sini ada 7. Di sini awannya adalah ini adalah AC. Oke, ini anggaplah masih C aja ya, biar gampang. Kemudian di sini katakanlah berapa ya? Di sini katakanlah 3. Di sini katakanlah 5 gitu ya. Nah, di sini katakanlah di sini 5 ya. Ini 5. Ya, gitu ya. C aja ya.
Oke, gimana cara melaporkannya? Ya ini bukan kok 3 tambah 5 tambah 5 8, enggak gitu ya. Ya ini kita melihat dia bertumpuk-tumpuk. Kita menaksir di belakang ini masih ada awan CS, di belakang ini masih ada awan AC gitu. Caranya gimana? Awan lapisan pertama yang paling rendah NS lebih dari sama dengan 1 ada. Awan lapisan berikut yang lebih tinggi NS lebih dari sama dengan 5 ada. Ini kalau menurut yang berpemahaman lain ya, di sini nggak bisa dilapor karena ini udah 5 nih. Ini harus 7. Tapi nggak ada kayak gitu ya. Ternyata di sini masih bisa dilapor karena dia 3 lapisan 135. CS sama dengan ada. Jadi caranya adalah begini. 3555. Oke. Modelnya seperti ini. Gimana yang ada CB-nya? Ada tadi belum ada kan? Contoh CB. Misalkan contoh ada CB-nya. Saya ganti nih. CB itu biasanya dia nggak pernah sendirian ya. Pasti ada temennya dia. Saya nggak pernah lihat ada CB sendirian ya. CB SC misalnya. Sini STNR. Katakanlah di sini dia 30 derajat ya. Elevasinya ya. Sini tinggiannya katakanlah sini 360 dan 420. Tinggiannya 8.700 tinggi puncak. Oke, gimana cara melaporkannya? Cara melaporkannya adalah kalau ada awan CP dilaporkan pertama dan terlebih dahulu. Walaupun nanti misalnya tinggian SC-nya ya, tinggian CB-nya ya, tetap aja dilapor pertama. Kemudian keduanya siapa? Keduanya adalah lapisan tertinggi pertama ya. Ini beda ya. Ini bukan pertama, ini special case. Jadi lapisan tertinggi pertama adalah SC. SC-nya berapa? 420. Katakanlah 3 ini adalah penjumlahan dari 1 dan 2. 1 dan 2. Ya udah tulis aja 2 di sini. Atau mau 1 dan 3 boleh juga 3 di sini. Kemudian lapisan tertinggi berikut adalah AC. 2400. Tertinggi berikut adalah CS. 9000. Itu ya. Tetap dilapor. CB. Kemudian contoh yang lebih rumit. Misalnya bagaimana kalau ada awan yang bertumpuk-tumpuk? Nah, bertumpuk-tumpuk. Kondisi hujan lebat 8 misalnya. Tapi masih kelihatan CI-nya, boleh juga. CI di sini katakanlah CB
CU, SC. Katakanlah yang paling ini CB-nya adalah 450. C-nya 360. Oke, di sini totalnya adalah gross totalnya 5. Misalnya. Kemudian di sini ada 5 misalnya. Hanya begini ya. Ini 4 aja. Oh, 4 tambah 5 tambah 5, 8. Enggak gitu ya hitungnya. Dia bertumpuk. Gimana cara melaporkannya? Laporkan yang pertama si B ya. Walaupun dia lebih tinggi daripada SC. Tulisnya si B ya. Tingginya berapa? 450. Jumlahnya berapa? Jumlahnya kalau di sini kalian, ini kan jumlah total. Ya, misalnya 1. Yang kedua adalah lapisan, yang pertama adalah lapisan awan paling rendah. SC ini ada nih. 360. Berapa misalnya? 1. Berikutnya adalah lapisan awan yang kedua yang tertinggi kalau dia ada sama dengan 3. Nah, ada nggak yang sama dengan 3? Ada ini. Apa? CU. Bukan AS ya. CU dulu nih. CU ini 3 apa 2? Hanya kita yang bisa memastikan. 2 bisa, 3 bisa. 2 bisa. 1 tambah 1 tambah 2, 4. Bisa. 3 bisa. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3. Jadi 4 bisa aja karena bertumpuk. CU, kita putuskan CU. Jumlahnya berapa? Kita mau bilang 3 boleh. Ya mungkin karena SC-nya numpuk sama CU gitu. Masalah. Lapisan tertinggi berikutnya NS sama dengan 5 atau lebih. Yang mana? Ini apa ini? Yang AS. 2700. Gitu ya. Kenapa CI nggak dilapor? Karena sudah 4 kali. Kalau udah 4 kali udah selesai. Ya, CI tidak perlu dilaporkan karena udah 4 kali udah. Nggak perlu pusing-pusing lagi ya. Gitu ya. Sini lagi contohnya nih, ya. Masih banyak contohnya. Bisa dengerin ya? Bisa dengerin nggak? Siap, masih, Pak. Siap masih, Pak. Oke. Siap masih, Pak. Misalkan ya, AS-nya tidak 5, ya, tapi 3. AS-nya 3. Maka yang dilapor adalah berarti CI-nya. Ya. Kalau AS-nya 3, maka yang dilapor adalah CI-nya. Gitu ya.
Oke. Kemudian gimana lagi kalau misalkan Cu sama Sc-nya itu tinggi dasarnya sama. Ya. Cu dengan Sc, dia punya tinggi dasar sama. Nah, kalau punya tinggi dasar sama, biasanya nulisnya begini. Ini Cu sama Sc tinggi dasar sama. Gimana? Berarti Cb. Kemudian Cu sama Sc. Caranya di sini catatannya adalah misal Sc lebih banyak dari Cu misalnya. Sc lebih banyak dari Cu. Ya berarti yang kita laporkan adalah Sc-nya. Sc-nya berapa? 420. Karena tinggi gabungan. Sc lebih banyak dari Cu. Tinggi dasar sama. Sc-nya lebih banyak. Nah, lebih banyaknya itu misalnya 3 bagian. 3 bagian, 3 oktas ya. Yang kita tulis di sini adalah tetap tingginya yang sama ya. Misalnya 4 kurang 1, 3, 3 ya. 3 ya. Yang kita tulis adalah 3. Cu-nya apakah ditulis lagi? Enggak. Sudah hilang Cu-nya. Ketinggian berikutnya dari lapisan yang paling rendah, ya, dia NS sama dengan 3 ke atas. Ada nggak 3 ke atas? Ada nih AS. Berarti yang dilapor sekarang masuk AS. Nah, AS jadi penting. Jadi dilapor dia. 3. Jadinya begitu ya. Jadi ini adalah tinggi gabungan ya, bukan tinggi SC-nya ya. Tinggi gabungan. Oke. Misalkan misalkan awalnya seperti ini ya. Misalnya di sini adalah CUSC ya, karena yang sering nempel itu CUSC. Oke, CUSC itu adalah 4 misalnya. 4 itu ya, banyaknya CU sama dengan SC. Kemudian ini awalnya kebetulan ASAC. Tinggi dasar sama. ASAC tinggi dasar sama ya. AS lebih banyak dari AC. Jadi select ya. Harus digeser ya berarti ya. Ulang lagi di sini.
Berarti di sini keterangannya adalah CU sama dengan SC, kemudian AS lebih banyak dari AC. Maka laporkannya gimana caranya? Laporkannya adalah caranya pertama kalau ini sama berarti dilaporkan yang paling tinggi sandinya. Yang paling tinggi sandinya adalah CU ya. Ya ini ya. Dari CI, Cirrus, atau Cumulus atau Stratus ya. Sampai dengan yang paling tinggi adalah CU ya. Dari SC. Yang paling tinggi adalah CU. Ganti aja. Oke, yang paling tinggi CU tingginya. Sandinya berarti CU yang dilaporkan. Di sini jumlahnya apa? Jumlahnya adalah jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhannya berapa? 4. Bukan 2, 4. Oke, AS lebih besar dari AC lebih besar dari AS. Karena ini lapisan pertama, karena dia gabung, maka ketentuan lapisan kedua adalah dia dilapor kalau NS-nya lebih dari sama dengan 3. NS-nya lebih dari sama dengan 3. Karena ini adalah gabungan, ini gabung nih. Kita ini tinggal keputusan kita nih. Kita mau melihatnya ini AC-nya ini dia memang benar-benar bergabung 3 atau memang AS-nya ini 1, AC-nya 2. Kalau AS-nya 1, AC-nya 2, maka nggak dilapor. Misalnya ya. Ini saya kasih keterangan ya. Misalnya AS-nya 1. AC-nya 2. Kalau begini ya, makanya yang berhak dilapor berikutnya adalah CI. Kalau begini yang berhak dilapor adalah CI. Kenapa AS AC nggak dilapor ya? Karena AS 1 AC-nya 2. Walaupun tinggi dasarnya sama nih. NS itu melekat pada awannya ya. Dia melekat pada awannya. Sebentar. Dia melekat pada awan berarti itu adalah tergantung pengamatnya ya. Pengamatnya mau bilangnya itu dia nempel apa nggak nempel tuh. Tapi biasanya kalau dalam keputusan begini, si pengamat akan menganggap AS-AC ini nyampur. Jadi satu, karena yang biasanya paling sedikit nih AS ya. AS itu cuman kelihatan sedikit-sedikit banget ya. Biasanya kalau kayak gini, si pengamat akan bilang ini nyampur. Sehingga keputusan dia adalah AS-AC itu adalah campuran. Dia berpikir AS sama dengan AC. Atau AS-nya too few ya, AS-nya terlalu sedikit ya. Pada AC. Sehingga di sini kalau AS lebih sedikit daripada AC, maka yang berhak dilapor adalah AC-nya. Dengan jumlah 3. CI-nya nggak dilapor. Gitu ya. Karena kalau dia ngambil asumsi yang terpisah tadi ya, kalau yang ngambil terpisah tadi agak sedikit ragu-ragu ya. Kenapa? Karena apa ia bisa membedakan AS sama AC jumlahnya gitu. Sedangkan kondisinya itu dia bercampur jadi satu gitu. Ketika tinggi kayak gini sih nggak bisa dibedain. Biasanya banyakan mana gitu.
nggak bisa ini dua jadi 3 gitu. Nggak susah di awan menengah. Kalau di awan rendah masih bisa. Sepertinya itu aja. Contoh-contohnya sudah banyak ya. Ada pertanyaan nggak? Udah banyak banget nih contohnya. Silakan yang punya pertanyaan. Siap belum, Pak? Siap belum, Pak? Silakan kalau ada yang mau nanya ya. Siap belum, Pak? Belum? Siap belum, Pak? Belum ya? Oke ya. Berarti saya anggap udah bisa lah ya. Siap, Pak. Oke, kalau udah bisa ya. Saya belum ngambil ini tadi dokumentasi ya. Ya. Saya mau ngambil dokumentasi dulu. Sebentar ya. Siap, Pak. Ambil yang belum saya absen, jadi jangan lock dulu ya. Siap, Pak. Siapa? Siap, Pak. Siap, Pak. Nanti catatan ininya akan coba saya kirim lagi ya, update-nya yang terakhir ini, yang dari awal menengah lapisan awan ini ya. Kemarin udah bisa buka ini ya? Format OneNote ini udah bisa buka? Ada yang nggak bisa buka nggak? Siap, bisa, Pak. Sudah, Pak. Siap, Bisa bisa, ya? Pak. Ya. Oke ya. Jadi sekian dari saya, nanti saya coba ngirim lagi ya update-nya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Sampai jumpa lagi di minggu depan.